Nah, ini energinya mulai berbalik ya. Kalau saya prediksi, G ini benar-benar pergi ya. Dan ini adalah karma pertama yang akan dirasakan oleh artis S. Karma berikutnya akan datang dalam bentuk bisnis yang goyah. Badai persoalan tampaknya enggan beranjak dari kehidupan Sarwenda setelah perseteruan panas mengenai hak asuh anak dengan mantan suaminya, Ruben Onsu. Kini, seorang netizen yang budiman dengan akun @nitinizaradiri membongkar fakta mengejutkan mengenai Giorgio yang dituding sengaja berselingkuh dan sudah memiliki kekasih baru di kawasan Jakarta Selatan. Pria yang dicap hanya menumpang hidup tersebut dinilai mulai lelah dengan drama hukum Sarwenda sehingga memilih mencari pelabuhan baru yang lebih tenang. Pengkhianatan ini disebut sebagai bentuk karma pertama yang harus dituai Sarwenda akibat energinya yang dinilai negatif karena kerap menghina dan menjauhkan anak-anak dari Ruben. Meski Sarwenda berusaha berpura-pura kuat di media sosial, perselingkuhan Giorgio ini diprediksi tetap menghancurkan harga dirinya sebagai seorang ratu. Dampak kekecewaan mendalam tersebut bahkan disebut mulai menyerang kondisi kesehatan mental hingga membuat fisiknya mengalami psikosomatik. Benarkah J. Comokondo punya kekasih baru di bulan Juli, bikin artis S patah hati? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Seratiri. Publik melihat G ini sebagai pendamping setia artis S, tapi di balik senyuman dan konten mesra yang mereka bagikan, khususnya di live streaming ya, saat mereka jualan. Ini ada bisikan yang mulai terdengar ya, bahwa G. Comokondo ini mulai menemukan pelukan baru. Nah, kemudian bagaimana dengan artis S? Ratu yang dulu tidak terkalahkan, kini mulai kehilangan kendali. Jadi saya akan bedah ya, 5 fakta berdasarkan ilmu Niteni Seratiri. Ini yang menarik ya. G ini katanya Comokondo, dan ini bukan kebetulan ya. Saya sebut ini adalah profesi, sedangkan cinta baginya adalah strategi. G ini lahir tanggal 21 Desember Ini hari Selasa ya. Neptunya 12, angka jiwanya 3. 3 adalah Tribuana, simbol komunikasi, daya tarik, dan kemampuan beradaptasi dengan siapapun. Tapi angka 3 itu juga angka Mokondo klasik. Nah, buat yang belum tahu ya, ciri-ciri cowok Mokondo ini, pertama, suka tampil di panggung orang lain. Yang kedua, dia itu nggak punya kandang sendiri. Yang ketiga, selalu mencari pelabuhan baru, terutama yang lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih mudah diatur, karena dia sifatnya oportunis. Nah, dalam serat centini, itu ayam tanpa kandang bakal mampir ing saben omah. Ayam tanpa kandang akan singgah di setiap rumah. Dan artis S, dengan segala kekayaan dan popularitasnya, itu adalah kandang terbaik yang pernah G temui. Tapi ingat ya, ayam itu nggak pernah puas dengan satu kandang. Jadi kalian bisa perhatikan ya, jejak digital beberapa minggu yang lalu sebelum konflik ini viral, ekspresi dari G ini sudah mulai beda. Sekarang saya analisa artis S ya, yang lahir hari Selasa, Neptu 12, angka jiwanya 1. 1 adalah Eka Purusha, kepemimpinan sejati. Tapi angka 1 juga adalah angka kesepian. Artis S adalah ratu yang membangun kerajaannya sendiri. Tapi ratu sering kehilangan perhatian di istananya sendiri. Nah, inilah celahnya. Ketika artis S terlalu sibuk dengan kerajaannya, bisnis, konten, konflik hukum, perseteruan dengan mantan suaminya, G ini mungkin merasa diabaikan. Tapi saya ungkap ya di sini. Artis S ini tidak akan jatuh karena cinta. Dia akan jatuh karena egonya. Perasaan bahwa dia tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Ini adalah pukulan terbesar bagi seorang ratu ya. Nah, G ini, Mokondo, itu saya analisa punya kekasih baru ya. Ada beberapa tanda mulai terlihat di media sosial. Pertama, G ini mulai jarang muncul ya di konten artis S. Bahkan mungkin minggu ini tidak pernah sama sekali. Kemudian artis S ini terlihat lebih sering sendiri dalam beberapa unggahan terakhir.
G. Comokondo itu terlihat lebih sering bersama teman-teman baru tanpa artis S. Nah, nanti bisa cek ya di area Jakarta Selatan. Mungkin netizen bisa menelusuri ya. Biasanya G. Comokondo ini berkeliaran di area sana. Dan dia sedang berdampingan dengan seseorang yang baru. Silakan tugas netizen untuk menginvestigasi langsung. Dalam syarat kekayon, sing golek panggonan anyar, biasanya sing kesel karo panggonan lawas. Yang mencari tempat baru, biasanya yang lelah dengan tempat lama. G. Comokondo ini lelah ya dengan drama artis S, dan dia sedang mencari pelabuhan yang lebih tenang. Nah, pertanyaannya, artis S ini akan patah hati? Nah, saya analisa tidak ya. Jadi artis S ini tidak akan patah hati karena cinta. Dia akan patah hati karena harga diri. Karena seorang Mokondo yang dia angkat telah memilih orang lain. Nah, kalau benar ya, G ini punya kekasih baru, artis S ini pasti akan berpura-pura kuat. Jadi nggak ngaruh lah ya kelihatannya dari luar, tapi dari dalamnya, wah, dia mengalami kekecewaan yang mendalam. Dia akan kena psikosomatik dan kulitnya itu akan berbeda. Dia akan marah, bukan sedih ya, karena dalam nitanya sadar diri, sing lara atine bakal lara senjata. Yang sakit hatinya akan sakit seluruh tubuhnya. Nah, artis S ini telah menebar energi negatif selama berbulan-bulan ya, melalui hinaan, tuduhan, dan ikut campur urusan mantan suaminya dan memisahkan ya anak dengan bapak kandungnya. Nah, ini energinya mulai berbalik ya. Kalau saya prediksi, G ini benar-benar pergi ya. Dan ini adalah karma pertama yang akan dirasakan oleh artis S. Karma berikutnya akan datang dalam bentuk bisnis yang goyah, hubungan yang retak, dan publik yang semakin menjauh. Dalam syarat centini, sing nandur eri bakal panen eri. Yang menanam duri akan menuai duri. Nah, bagaimana dengan pendapat netizen? Menurut kalian, apakah G. cowok Mokondo ini benar-benar punya kekasih baru? Nah, kalau kalian menjadi artis S, ditolak oleh mantan suami, lalu dikhianati oleh kekasihnya, apa yang akan kalian rasakan? Nah, apakah kalian percaya bahwa ini adalah karma yang mulai datang kepada artis S ini? Silakan ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar sekarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa ya, sekarang Giorgio Antonio membuktikan cintanya kepada Sarwenda. Pasang badan, dia langsung nyampein pesen sama masyarakat ya pas lagi live di salon. Katanya kagak usah ngasih komentar negatif lagi sama Sarwenda. Kagak usah melakukan perundungan lagi sama Sarwenda. Dia juga negesin kalau dia ini paling paham sama situasi sebenarnya di balik berbagai isu yang beredar. Dia juga memohon sama publik jangan buru-buru ngambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum tentu benar. Dia juga bilang kalau ada pihak yang ingin melontarkan kritik dan cibiran, udah ke gua aja, jangan ke Sarwenda. Karena apa? Karena Sarwenda adalah seorang ibu dari 2 anak yang nantinya bakal terdampak dari berbagai komentar negatif. Jangan menjatuhkan atau menghakimi tanpa tahu fakta sebenarnya. Suruh empati lu pade. Meskipun niatnya Gio membela Sarwenda terlihat tulus, tapi komentar netizen kagak sepenuhnya positif. Banyak yang bilang katanya berpotensi memperkeruh suasana. Nah, kalau menurut lu pade, niat Gio membela Sarwenda memperbaiki atau memperkeruh suasana? CEO-nya si Wen lagi di salon, lagi begini-begini, ngapain sih? Dia tuh nge-live katanya ngomong, kalau mau ngehujat aku aja, jangan ngehujat ke ini. Katanya kan kalau ini kan punya anak 2, kasihan apa segala macem gitu. Makanya kalau misalnya begitu, ceweknya jagain. Biar itu si cewek kagak ngomong-ngomong sesuatu di sosial media yang mengakibatkan dirujak sama netizen. Harusnya tuh diperingatkan, dijagain, bukan malah ikut-ikutan. Kayak mana sih? Giliran udah kayak begini aja baru ngomong, udah hujat aku aja segala macam. Lagi juga kalau mau ngehujat ke sana mau ngapain? Oke, saya juga punya perasaan, nggak boleh menghujat perempuan tuh nggak boleh. Apalagi seorang ibu yang punya anak tuh nggak boleh.
Oke, ke Anda aja dan nih saya nih. Alah, kesel banget lagi nyalon mulu sih. Kesel banget, nggak boleh sambil begitu bikin rambut, nggak boleh. Nanti ada orang yang berasumsi kalau lu tuh kayak gimana-gimana segala macam, nanti nggak ngaku. Jagain aja, jagain calonnya, jagain dampingin. Perasaan deh kemarin tuh itu calonnya di kamera mulu, lu nya nggak ada, kemana aja sih? Kok nggak mendampingin? Katanya harus melindungi dong. Siapa mbak-mbak yang nanya ini? Nanya si Yu. Dia sibuk ngurusin toko 2000 toko. Kau pikir dia itu orang-orang yang pengangguran gitu? Enggak, dia lagi jaga toko. 2000 toko, kau kira dengan 2000 toko sempat gitu ngantar pasangan ke KPAI, sempat gitu ngantar pasangan ke Polres? Enggak sempat. Dia emang orang super sibuk, buk itu dia. Dia kan katanya banyak duitnya, jadi dia tuh nggak sembarangan harus nongol-nongol di TV untuk temanin pasangan ke sono kemari. Enggak, kita aja yang punya satu kios saja udah nggak bisa ngatur waktu 24 jam sama pekerjaan rumah, apalagi beliau mah lagi sibuk ngatur itu suplai. Jadi kalian gak usah tanya yang aneh-aneh para wartawan kayak sudah si indahnya kebingungan, kalian tanya pula. Guys, masih seputar Sarwe, Jendes Birahi, CEO Mokondo. Dengar-dengar nih kemarin habis ngelaporin nih, ya anaknya kesayangan mantan suaminya. Yakin Anda mau ngelaporin ke polisi? Gak salah langkah nanti. Onyo dilaporkan atas pencemaran nama baik katanya. Padahal Onyo ya statement pun, bikin story di Instagram pun tidak menyebutkan nama dia. Kok dia yang merasa? Sampai etek icik ke Polres Jakarta Selatan bikin laporan. Hah? Maksud lo? Menurut gue lu jangan gegabah ya. Nanti misalkan tidak terbukti ya, dan lo dilaporin balik, lu yang kena. Gimana nanti nasib si CEO Mokondo? Gak ada yang ngidupin? Gak ada yang ngebiayain? Ditinggalin lu, percaya deh. Kemarin saya menemukan video dari pacar CEO yang ketika mungkin dia ada di salon ya, benerin rambut gitu ya. Nah ketika dia benerin rambut, gerakannya bikin saya agak bingung. Aduh kok comel-comel begini. Nah begitu. Terus kemudian dia mengucapkan oke lah, mungkin ini pembelaan kepada orang yang dicinta begitu ya. Tetapi di sini kalian berdua, ini pendapat kita ya, ini pendapat kita yang tua-tua nih ya, pendapat kita sebagai netizen yang melihat yang terjadi. Nah, yang terjadi ini adalah kalian ini menciptakan sebuah pro dan kontra dengan apa yang kalian lakukan di media sosial. Salah satunya, mohon maaf ya, agak genit-genit gimana ketika live. Terus ada isyarat-isyarat yang kita kan semua pada sudah punya pasangan masing-masing ya, sudah pernah menikah, juga sudah paham lah caranya ini. Terus kemudian sentuhan-sentuhan yang kita melihatnya juga ya ini kan begitu ya kawan-kawan ya. Terus kemudian adanya ini yang agak mengecewakan daripada netizen ketika si Mbak SW ini mengajak anaknya untuk live dan kemudian ditanyai, apa kamu kusuh di sini atau kamu sendiri? Dan kemudian jawaban dari si kecil, jawabannya adalah kan kalian tahu sendiri arti menelpon ini bla 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 bla. Nah ini netizen, ini Cici sendiri nanti bisa mengikuti kalian. Nah itu bahasa-bahasa yang sangat pro dan kontra. Jadi kalau ada netizen yang agak sedikit ini ya karena apa yang dipertontonkan begitu loh. Karena kalian bukanlah ratu dan raja yang tidak bisa dikritisi. Kalian adalah artis di mana kalian ini viral, kalian ini mendapat cuan ya juga karena netizen. Gitu loh ya. Tanpa netizen para artis bukanlah siapa-siapa. Begitu ya. Salam cinta damai dari Kediri.